Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh masuk ke dalam minggu yang kedua di bulan November ini. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun, dan saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, sebab Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Amin. Dan saat ini mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa syukur kami, sebab Engkau adalah gembala kami yang agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami mau katakan, Tuhan, kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu dengan segenap hati kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kita katakan, tak usah aku takut, tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Kami naikkan syukur, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau. Kiralah batang harapan, tak
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, tak usah ku takut. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, kami datang ke hadapan-Mu, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Kami bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan segenap jiwa kami memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau bersorak, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kami kuasa, Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang memberi kami kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersorak, kami meninggikan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh besar Allah kita, amin. Mari kita naikkan satu pujian, kita katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, apa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku,
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapak Ibu yang terkasih yang dalam Kristus, janganlah takut sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Tuhan Allahmu akan meneguhkan kau, akan menolong kau. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah. Pujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebentar kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu, persembahan kita walaupun ibadah di rumah, tetap kita mengumpulkan persembahan untuk terus pelayanan kita dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita untuk memberkati jiwa-jiwa dan pelayanan kita untuk misi. Mari tetap walaupun kita ibadah di rumah, kita kumpulkan persembahan kita, nanti kita antarkan, dan nanti dia akan dijemput oleh pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, Kau urapi apa yang telah kami siapkan. Tuhan, Kau memberkati sehingga apa yang kami berikan ini, Tuhan, disenangkan. Kami memberi Bapa walaupun memang dari kekurangan kami, tapi kami percaya Tuhan yang memberikan kepada kami kasih setianya yang begitu besar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Menunjukkan kasih setia kepada kami Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dan bersyukur padamu Tuhan. Lebih dari harta,
Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Sungguh tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Oh, terima kasih Tuhan, Kau menaikkan syukur. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa, kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sekalipun kami beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami mau ke hati dan pikiran kami, sehingga kami dibaharui dari hari ke hari untuk mengerti dan memahami makna kesetiaan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan hari-hari ini bukan berarti kuasa Tuhan tidak nampak oleh karena
keadaan yang menghimpit kita oleh karena corona. Amin. Tetapi saya percaya bahwa sekalipun saat ini corona sudah cukup lama membuat kita seakan tidak bersahabat, namun disitulah karya Tuhan di dalam hidup kita supaya kita tetap memiliki sikap yang setia. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ketaatan yang membawa perubahan. Ketaatan yang membawa perubahan. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-9, di situ firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita bahwa ketika bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Mulai dari mereka keluar dari Mesir hingga mereka sampai pada tanah perjanjian itu, tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawa hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan yang membawa perubahan. Saya percaya kita semua ingin memiliki perubahan pikiran, perubahan dalam segala hal, baik itu pekerjaan, baik itu masalah keluarga, dan terlebih dalam segala aspek hidup kita. Yosua adalah pribadi yang telah teruji di dalam hal ketaatan, karena Yosua adalah seorang murid atau pelayan Nabi Musa. Kita lihat tadi di ayatnya yang pertama.
Yosua juga merupakan salah satu dari 12 orang yang diutus oleh Musa untuk melakukan pengintaian di tanah Kanaan yang telah Tuhan tentukan untuk mereka. Musa mengutus mereka 12 orang. Salah satunya adalah Yosua. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal yang 13, itu diceritakan tentang perjalanan mereka. Pada waktu para pengintai kembali, setelah diutus, setelah mereka melihat-lihat, mengamati seperti apa itu tanah Kanaan, mereka kembali dan menceritakan kepada Musa. Memang negeri itu menyenangkan. Mereka buktikan dengan buah-buahan yang mereka bawa. Kalau kita lihat di gambar itu ada banyak buah-buah yang mereka bawa. Tetapi yang 10 orang menyurutkan semangat. Yang 10 orang mereka berkata bahwa orang-orang yang tinggal di sana besar-besar, raksasa dan kuat-kuat, kita ini bisa dibunuh, bisa dimakan oleh mereka. Mustahil kita bisa masuk ke tanah mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, Yosua dan Kaleb memberikan pernyataan yang berbeda bahwa jika Tuhan yang mengutus kita, jika Tuhan yang berperkara dengan kita, maka tanah Kanaan itu bisa kita rebut, sekalipun mereka besar. Saya percaya hari ini juga kita, kalau Tuhan yang menolong kita, maka perubahan apapun dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan kita akan Tuhan ubah. Jika kita memiliki pola pikir seperti Yosua dan Kaleb. Sebesar apapun masalah kita, seperti apapun pergumulan kita, kalau Tuhan yang mengambil alih, saya percaya bahwa semua itu akan terlaksana dengan baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, taat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya senantiasa tunduk pada pemerintahan, kepada Tuhan, tidak berlaku curang, saleh, kuat dan beribadah. Yosua memiliki kriteria tentang taat, takut kepada Tuhan, takut kepada pimpinan, tidak berlaku curang, sekalipun orang lain di sekitarnya tidak melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan Yosua telah terbukti melalui sikap hatinya yang menjunjung tinggi nama Tuhan, melalui ketaatannya yang berpaut pada Tuhan ketika mereka mengintai, melihat-lihat, memandang seluruh tanah Kanaan itu. Mereka tidak takut. Mereka memberikan semangat kepada orang-orang Israel bahwa tanah itu Tuhan sudah tentukan untuk mereka. Mereka membawa hasil yang sangat banyak. Mereka cicipi dan mereka merasakan bahwa memang di sana sungguh subur tanahnya. Itulah yang firman Tuhan katakan, bagikan tanah itu adalah seperti susu dan madu. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yosua dan Kaleb membawa kabar yang menggembirakan. Sedangkan lainnya yang 10 orang itu membawa kabar yang menyurutkan semangat bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan itu. Seharusnya mereka membawa kabar menggembirakan. Sama seperti kita di dalam rumah tangga. Kita bapak-bapak, kita ibu-ibu. Janganlah kita menceritakan hal-hal yang membuat anak-anak kita tidak semangat. Kita harus percaya bahwa masa depan anak-anak kita adalah masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Jangan tidak takut. Aduh, kalau sudah tahun 2010 saja begini, apalagi tahun 2012, 2020 ke depan. Aduh, ini penuh dengan tantangan. Betul, tantangan. Namun firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan takut. Seperti kepada Yosua, jangan takut. Ketaatan yang membawa pada perubahan. Ketaatan tidaklah mudah.
Yosua telah lolos dalam hal ketaatan. Sehingga Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan tongkat estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Kalau Yosua tidak taat, saya percaya bahwa tidak mungkin Yosua menggantikan Musa. Pasti dipilih yang lain oleh Tuhan. Jangan Musa, yang lain saja. Mungkin Kaleb, mungkin siapa lagi. Tetapi karena Yosua lolos dalam hal ketaatan, maka Tuhan memberikan tongkat kepemimpinan itu kepada Yosua. Hari-hari ini kita diberikan suatu hal yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Ketaatan pada Tuhan merupakan mutlak dan harus dengan sepenuh hati. Karena Tuhan tidak mau dengan orang-orang yang hanya berkata taat, namun sesungguhnya tidak. Istilahnya manusia yang setengah-setengah taat. Tidak sepenuh hati, setengah-setengah. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketaatan yang membawa berbahagia. Ada beberapa hal tentang ketaatan yang kita pelajari di sini. Kalau kita lihat ada gambar hati yang terkunci di sini. Next. Nah, di sini ada gambar hati yang terkunci. Hati kita menentukan tentang siapa kita. Kalau hati tetap terkunci, bagaimana kita bisa memahami isi hatinya? Rumah yang sudah terkunci, kalau kita tidak membuka pintunya itu, kita tidak membuka kuncinya, maka bagaimana kita tahu bahwa isi rumah itu seperti apa? Hak ketaatan juga sama, kita lihat dari hati kita. Dikatakan pada ayatnya yang ke-6 dan 7 dan 9. Be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu itu muncul sebanyak 3 kali. Itu ada 3 kali. Ayat yang ke-6, ke-7 dan 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua mengingatkan, Tuhan mengingatkan kepada Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan pengintaian, Yosua sudah melihat seperti apa itu tanah Kanaan. Yosua sudah melihat seperti apa itu tanah Kanaan. Dia tidak takut. Harusnya. Namun di sini sebagai manusia ada istilahnya, bisa nggak kita merebut tanah Kanaan itu? Maju mundur, maju mundur. Namun di saat tongkat kepemimpinan itu beralih, maka di sinilah Tuhan berikan hal perintah kepada Musa, kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. 3 kali dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini adalah penekanan yang lebih supaya Yosua sepenuh hati kepada Tuhan. Kata kuat itu artinya adalah tahan terhadap percobaan, tahan terhadap cobaan, tidak mudah menyerah, teguh berpegang pada janji. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tahanlah terhadap pencobaan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu, berpeganglah pada janji Tuhan. Janji Tuhan, saya percaya bahwa Yosua sudah memahami janji Tuhan itu. Dalam mengikut Tuhan, dibutuhkan sikap hati yang kuat terhadap berbagai tantangan dalam hidup. Tidak cukup hanya berkata, oh aku percaya. Percaya. Kalau tidak ada tindakan, tidak nampak, maka itulah bukan hanya percaya. Itu setengah-setengah.
Percaya artinya melakukan segala sesuatu itu dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara terkasih, seseorang dikatakan kuat apabila telah berhasil melewati cobaan dalam hidupnya. Saya ulangi, seseorang dikatakan kuat apabila telah berhasil melewati cobaan di dalam hidupnya. Berhasil melewati maksudnya adalah tidak gagal, tidak menyerah, sekalipun tantangan itu sudah berganti. Tidak ada rumah tangga yang tidak mengalami masalah. Tidak ada rumah tangga yang perjalanan rumah tangganya dari awal nikah sampai mereka pun meninggal tidak ada masalah. Justru masalah semakin bertambah ketika membentuk rumah tangga. Tetapi ketika sudah di dalam rumah tangga, masalah yang ada, masalah yang bertambah itu dihadapi bersama sehingga kuat. Kalau sendiri itu bisa menyerah. Bagaimana dengan kita? Adakah kita kuat terhadap cobaan yang saat ini sedang kita hadapi? Itu pertanyaannya bagi kita. Apakah kita pusing tidak? Masalah belum selesai, utang yang pertama, udah muncul yang kedua, udah muncul yang lain. Saudara terkasih, masalah demi masalah kita akan terus hadapi bersama dengan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah siap melewati ujian dalam hidup ini, atau malah kita menyerah? Ekonomi lesu, seakan-akan Tuhan capek untuk melewati hari-hari ini. Yosua menghadapi masalah hal yang sama. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang setia. Dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka tegak tengkuk, suka mencobai Tuhan. Mereka sudah melihat segala macam mujizat yang telah Tuhan lakukan, namun mereka masih tetap kurang percaya, tegak tengkuk, kurang pendirian dan selalu berubah-ubah. Apakah kita juga sama seperti orang Israel yang selalu tegak tengkuk, pengen kembali ke Mesir, padahal di depan sudah Tuhan janjikan tanah yang subur? Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya bahwa kita semua tidak mau kembali ke masa lalu, tapi kita mau untuk hidup di dalam hal-hal yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Ketaatan yang membawa perubahan yang kedua adalah jangan menyimpang. Ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya apa? Perjalananmu berhasil. Sering kita, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak mengenakan, udahlah saya ambil jalan pintas saja. Bangsa Israel ketika mereka sedang diperhadapkan dengan masalah, Yosua menghadap Tuhan, Musa menghadap Tuhan dibawa dan disertai dia oleh Yosua. 40 hari 40 malam Yosua dan Kaleb tidak datang ke perkemahan orang Israel. Musa menunggu Taurat Tuhan. Tidak lama kemudian, setelah Musa selesai menerima hukum Taurat itu atau kedua buah batu, dia lihat bangsa Israel sudah melakukan hal yang tidak benar. Mereka sudah menyembah patung buatan, patung yang telah dibuat oleh saudaranya Musa. Bapak Ibu Saudara terkasih, menyimpang adalah berbelok arah, artinya hati yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang masih percaya pada Allah-Allah lain, masih memiliki saya sudah berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, ke spesialis, tidak juga sembuh-sembuh penyakitku ini. Udahlah, tanya kepada yang lain, mungkin lebih cepat berobatnya ke situ. Kenapa? Paling juga 3 kali datang udah sembuh kayaknya. Kita dengar kesaksian orang lain, kita dengar apa yang terjadi pada orang lain. Akhirnya kita bilang apa? Ya udah, kayaknya saya ini diguna-gunai, kayak saya ini bukan penyakit biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Perjalananmu berhasil. Menyimpang atau memiliki Allah lain di sini memiliki pengertian tidak hanya patung buatan, tetapi juga harta kita. Itu bisa juga menjadi Allah bagi kita, yang membuat kita hati kita jauh daripada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan apa? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, dan seterusnya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diduakan. Matius pasal 6 ayat 24 mengingatkan kita supaya kita jangan memiliki dua pemahaman. Saya percaya Tuhan dan percaya juga kepada Allah. Sekalipun masalah ada, hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Supaya hatinya tetap seperti pada waktu Musa, Yosua diingatkan oleh Tuhan bahwa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Karena Yosua memiliki visi, memiliki tanggung jawab untuk membangun bangsa Israel ke tanah Kanaan. Sehingga Tuhan mengingatkan kepada Musa, kepada Yosua, supaya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketaatan yang membawa perubahan yang ketiga apa? Ayat 8 dikatakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Seberapa banyak di antara kita yang membaca Alkitab setiap hari? Memperkatakan firman Tuhan. Di mana kita memperkatakan firman Tuhan di dalam rumah tangga kita? Alkitab kita saja hanya sekali di seminggu kita ambil, hanya di saat ke gereja. Memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Kita merenungkan siang dan malam. Bagaimana kita merenungkan, mengajarkan kepada anak kita tentang Taurat Tuhan, tentang firman Tuhan. Kalau cuma satu kali seminggu kita ambil Alkitab, itu pun ambil, masukkan ke tas, pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, kita baca satu ayat, tutup, masukin lagi ke dalam tas ataupun handphone. Lebih banyak kita mempergunakan waktu buka Facebook, buka YouTube daripada membuka Alkitab. Tidaklah mudah tentang memperkatakan firman Tuhan. Kita harus hidup firman itu. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan itu. Kalau tidak, di dalam gereja saja terlalu banyak orang yang masih chatting, membalas Facebook orang, membalas YouTube, membalas WA orang, membalas Telegram orang dan segala macam. Pura-pura mengerti, pura-pura mendengarkan firman Tuhan sambil bunyi HP, udahlah di silent dulu, bisa menjawab, bisa membalas komentar-komentar. Tak sedikit pula yang pura-pura posting keberadaannya bahwa dia berada di dalam gereja. Ternyata habis diposting terus main Facebook, main WA dan segala macam. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tidak mau dengan cara hidup kita seperti itu. Memperkatakan firman Tuhan adalah dengan sepenuh hati, siang dan malam, di rumah tangga kita, di perjalanan kita, di pekerjaan kita. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan juga sama artinya kita bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah hidup di dalam Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan sama juga seperti di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seberapa banyak di antara kita yang meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Seberapa banyak di antara kita yang memberikan waktunya untuk membaca Alkitab? Ketika gembala kita, ketika gereja punya planning untuk 1 tahun ini harus menyelesaikan membaca Alkitab, kita aminkan saja. Amin, haleluya, puji Tuhan, terima kasih.
Apakah kita sudah baca? Bapak Ibu Saudara terkasih, saya katakan di awal tadi bahwa Tuhan tidak mau kita hidup setengah-setengah. Tuhan tidak mau kita hanya setengah-setengah percaya. Percaya hari ini, besok udah mulai luntur. Hari ini doanya dijawab, besok banyak pertemuan, banyak doa lagi. Ya udahlah, bolos dulu untuk membaca Alkitab. Kenapa? Pikiran sedang terbebani oleh masalah, oleh pergumulan. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini ketaatan yang membawa pada perubahan. Pada masa yang sukar ini, kita perlu saling menguatkan dalam iman. Di saat seperti yang kita hadapi akhir-akhir ini, kita harus saling menguatkan dengan cara apa? Saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk saling apa? Memperhatikan. Di grup kita kemarin kita bicara tentang bertolong-tolongan, saling membantu, saling melihat, saling memperhatikan. Bukan cuma saling memperhatikan, tapi apa? Saling menolong, saling memperhatikan kekurangan satu dengan yang lain. Kalau ada yang salah, kita tegur dengan cara apa? Yang ketiga tadi apa? Memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Dikatakan tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Jangan sampai ada yang hilang di antara kita. Amin. Mari terus memperkatakan firman Tuhan untuk terus saling membangun. Karena tidak sedikit orang meninggalkan imannya bila diperhadapkan dengan dua pilihan, antara mempertahankan imannya pada Yesus atau mati dalam kelaparan. Banyak orang udahlah daripada saya begitu terus menderita. Udahlah, saya katakan bahwa udahlah Yesus itu biasa aja begitu. Kenapa? Pilihan ada di depan. Pilihan menentukan hati kita. Apakah kita setia? Apakah kita kuat? Seperti Yosua tadi dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali berturut-turut. Sama seperti Yesus ketika berjumpa dengan Yohanes. 3 kali dikatakan bahwa apakah engkau setia melayani aku? Terus Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Saudara terkasih, sama seperti kita di dalam rumah tangga. Kalau anak kita nakal, kalau kita memberikan teguran, kalau Bapak hidup 1 sampai 3, kalau tidak, maka kena hukum, kena sanksi. 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan juga melakukan hal yang sama dengan kita hari ini. Menekankan kepada kita supaya kita apa? Kuat, taat, dan memperkatakan firman Tuhan. Yosua tidak mampu untuk memegang jabatan kepemimpinan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita hari-hari ini sebagai orang Kristen, kita harus bersatu. Supaya jangan sampai ada yang hilang di antara kita. Makanya pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita pisah, kalau kita kotak-kotakan A, B, C, D segala macam, maka kita akan runtuh. Kita akan pisah, kita akan mencari jalan kita masing-masing. Akhirnya apa? Tujuan yang harus kita miliki secara ke depan tidak tercapai. Kenapa? Karena kita tidak bersatu. Kita cerai, kita pisah. Dan akhirnya apa? Kita tidak memiliki pengharapan yang sebenarnya. Karena Tuhan tidak mau kita berpisah. Tuhan mau kita bersatu. Tuhan mau kita supaya bersama-sama menyembah Dia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang perubahan dalam hal ketaatan. Ketaatan yang membawa perubahan. Sejauh mana kita taat kepada Tuhan, itu juga akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Sejauh mana kita taat kepada Tuhan, itu juga akan membawa perubahan di dalam rumah tangga kita. Sejauh mana kita taat, sejauh juga Tuhan membawa perubahan di dalam pekerjaan kita. Apa yang saudara terkasih? Yosua merupakan contoh bagi kita hari-hari ini, supaya kita kuat dan taat dan teguh pendirian kita kepada Yesus. Memang berat untuk menghadapi hari-hari ini, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan hadapi semua itu.
Kita akan lewati semua masalah demi masalah. Bersama dengan Tuhan kita akan lewati. Bersama dengan Tuhan kita akan menang. Karena Tuhan katakan bahwa hanya yang bertahan sampai kesudahannya itulah yang mendapat mahkota kehidupan. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami hari ini tentang ketaatan. Kami tahu Tuhan, sering kami tidak taat di dalam firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan ajar kami mulai sekarang, supaya kami taat, supaya kami memberikan waktu kami untuk terus membaca firman Tuhan, supaya kami memberikan waktu untuk memperkatakan firman-Mu di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap perhubungan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami percaya Tuhan, jika perkara-perkara sukar di dalam dunia ini bersama Tuhan, kami akan lewati. Terima kasih Tuhan bahwa kami masuk dalam rencana, bahwa kami masuk ke dalam apa yang Engkau Tuhan mau. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan lewati segala tantangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap masalah kami, setiap hal yang membuat kami jauh dari Engkau Tuhan, bawa kami masuk ke dalam Engkau, bawa kami masuk ke dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Haleluya. Yesus menyampaikan doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Kijang. Kami lepaskan berkat untuk Kijang, untuk kota di mana kami berada, diberkati dalam nama Yesus. Kijang penuh dengan kemuliaan Tuhan, Kijang penuh dengan lawatan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami yang ada di sini, gereja Tuhan, GBI Kijang Kota. Kursi-kursi yang kosong Tuhan, Engkau sendiri yang akan melakukan perkara ini, sehingga setiap kursi yang kosong akan berisi dalam nama Yesus. Waktu Tuhan itulah yang kami nantikan. Kami terus melakukan bagian kami, Engkau Tuhan yang melakukan bagian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Kepri diberkati. Kepri akan mengadakan pemilihan umum Tuhan, pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati, diberkati dalam nama Yesus. Kami tolak kecurangan. Kejujuran ada di antara seluruh kader yang mencalonkan mereka. Terpuji Engkau Tuhan, diberkati. Kami tolak segala radikalisme yang berkembang di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada sikap hati yang percaya pada Tuhan, ada sikap hati yang menjunjung tinggi persatuan bangsa kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak, diberkati Presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf kami. Tuhan Yesus yang menolong mereka. Mereka kuat, mereka teguh di dalam kepemimpinan mereka untuk membawa perubahan pada bangsa kami. Mereka adalah kaki tangan Tuhan untuk membawa perubahan di bangsa kami. Diberkati aparat TNI Polri, dalam nama Yesus, kami memberkati mereka. Diberkati juga Tuhan para perawat dokter yang saat ini sedang berjuang untuk melakukan perawatan kepada pasien-pasien COVID-19. Tuhan Yesus yang menolong mereka. Diberkati rumah mereka, diberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang terus dilakukan penelitian. Tuhan Yesus yang memberkati. Sehingga Tuhan vaksin hasilnya nanti akan membawa perubahan pada setiap pasien yang terkena COVID. Dalam nama Yesus, bangsa kami berdoa terhindar dari COVID-19. Diberkati juga perekonomian bangsa kami. Jika hari ini Tuhan agar kami sedang memasuki resesi, Tuhan Engkau yang sanggup untuk memulihkan keadaan bangsa kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk keluarga GBI Kijang Kota. Diberkati Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Miss Yeti yang sedang menantikan kelahiran anak mereka yang kedua. Kekuatan daripada Allah telah ada di dalam Miss Yeti. Diberkati Tuhan Miss Yeti. Segala biaya, segala
keperluan Tuhan sudah cukup. Terima kasih Tuhan, kami memberkati tenaga medis yang mengambil bagian untuk kelahiran anak kedua mereka. Diberkati Tuhan dan Engkau Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian syukur hormat bagimu. Diberkati Tuhan peribadatan kami, sekalipun kami melakukan secara online. Kami percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang melihat, menonton, dan menyaksikan dan merenungkan firman-Mu, bahkan ibadah kami ini, mereka akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami rindu menerima berkat melalui hamba. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan yang manis daripada Roh Kudus itu turun mengurapi, memberkati engkau dengan segala berkat rohani dalam sorga, menjadikan kau kaya, sehat, sempurna, susah payah, sakit penyakit tidak menambahinya. Segala kuasa di sorga dan di bumi, ya turun mengurapi, memberkati engkau dengan kuasa, berani bersaksi, memenangkan jiwa dan memuridkan. Berkat-Nya turun kepada kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.